Perkenalkan, nama saya William Gamaliel. Di sini saya akan menyampaikan materi manajemen mutu. Hal-hal penting dalam penerapan value engineering VA. Satu, pemahaman tujuan proyek. Pastikan seluruh tim memahami tujuan, fungsi kritis, dan kebutuhan stakeholder. Kesalahan pemahaman dapat menghasilkan solusi yang tidak tepat sasaran. Dua, identifikasi fungsi utama dan tambahan. Pisahkan fungsi inti dan fungsi pendukung. Fokus sumber daya pada fungsi yang memberi nilai tertinggi. Tiga, kolaborasi antar disiplin. Libatkan tim lintas fungsi, desain, teknis, keuangan, kontraktor, dan sebagainya. Perspektif beragam menghasilkan solusi yang lebih inovatif. Empat, analisis biaya dan kinerja. Teliti potensi risiko teknis, finansial, dan jadwal dari setiap alternatif. Cegah munculnya masalah baru akibat perubahan. 5. Dokumentasi rinci dan transparan. Catat semua analisis opsi dan keputusan akhir secara sistematis. Mempermudah audit, evaluasi, dan pembelajaran proyek. 6. Kepatuhan pada standar dan regulasi. Pastikan semua solusi dengan peraturan teknis dan hukum. Menjamin keselamatan dan kelangsungan proyek. 7. Identifikasi resiko dan strategi mitigasi. Teliti potensi risiko teknis, finansial, dan jadwal dari setiap alternatif. Cegah munculnya masalah baru akibat perubahan. 8. Pelibatan pemangku kepentingan. Komunikasi setiap perubahan dan keputusan kepada stakeholder. Membangun dukungan dan mencegah resistensi. 9. Evaluasi dan pengukuran hasil. Lakukan evaluasi atas hasil penerapan VA untuk proyek berjalan, menjadi dasar perbaikan untuk proyek selanjutnya. 10. Fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Pilih solusi ramah lingkungan dan teknologi baru. Menjawab tantangan masa depan dan mendukung green building. Pelaksanaan value engineering VA dalam konstruksi di Indonesia. Value engineering VA adalah pendekatan sistematis yang bertujuan meningkatkan nilai proyek melalui optimalisasi fungsi, pengurangan biaya, serta pemeliharaan atau peningkatan kualitas. Di Indonesia, VA mulai diterapkan secara lebih luas, terutama dalam proyek-proyek konstruksi besar seperti infrastruktur, gedung komersial, dan fasilitas publik. Kenyataan penerapan PE di Indonesia. Satu, kesadaran meningkat. Proyek besar, jalan tol, bandara, pelabuhan, mulai menerapkan PE, terutama yang didanai pemerintah atau internasional. Dua, fokus pada biaya. PE sering disalahartikan hanya untuk penghematan biaya, bukan peningkatan fungsi atau mutu. Tiga, kolaborasi multidisiplin. Perusahaan mulai membentuk tim PE lintas bidang, arsitek, teknisi, manajer proyek, dan sebagainya. Tiga, dorongan regulasi. Kementerian PUPR mendorong efisiensi dan keberlanjutan melalui pedoman VE, tapi belum merata di seluruh proyek. Kendala penerapan VE di Indonesia. Satu, kurangnya pemahaman. Minimnya pengetahuan VE di kalangan pelaksana proyek, terutama level menengah ke bawah. Dua, budaya kerja konvensional. Kecenderungan bertahan dengan metode lama meski tidak efisien. Tiga, keterbatasan data dan teknologi. Sulitnya akses data, biaya, dan material, khususnya di proyek kecil atau daerah terpencil. Empat, tekanan waktu dan anggaran. Proyek dikejar tenggat. VA dianggap beban tambahan yang menyita waktu dan biaya. Lima, dukungan manajemen rendah. Banyak pemilik proyek belum melihat VA sebagai investasi jangka panjang. Enam, regulasi belum terintegrasi. VA belum diwajibkan dalam semua proyek, belum menjadi standar industri. Rekomendasi peningkatan VA di Indonesia. Satu, edukasi dan pelatihan. Tingkatkan pemahaman VA untuk kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek. Dua, integrasi dalam regulasi. Pemerintah harus menjadikan VA sebagai bagian wajib dalam proses perencanaan atau desain proyek. Tiga, teknologi pendukung. Gunakan BIM dan sistem digital lainnya untuk analisis data dan desain lebih akurat. Empat, komitmen manajemen. Dorong pemilik proyek memahami manfaat jangka panjang VA. 5. Promosi best practice. Sebarluaskan studi kasus sukses penerapan VA di proyek besar. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.